Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran kedua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pernahkah kamu mengalami perut mulas dan harus buang air besar beberapa kali dalam sehari? Bahkan kondisi fesesmu pun encer? Jika kamu pernah mengalami kondisi seperti itu, berarti kamu pernah mengalami gangguan pencernaan yang disebut dengan diare. Nah, lihat pada gambar, ada seorang anak yang sedang ke dokter dan dia mengatakan bahwa dia pada hari itu sudah 5 kali buang air besar. Dan dokternya berkata bahwa anak itu sedang terkena diare dan kondisinya akan membaik setelah diberi obat. Sebenarnya, diare itu apa sih? Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Nah, diare itu terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan. Lihat di sini, ketika di usus besar, ini makanan harus diserap airnya. Seseorang yang menderita diare, ini penyerapan airnya terlalu sedikit, sehingga feses yang keluar menjadi encer. Kenapa bisa diare? Diare itu dapat terjadi ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Diare yang parah apabila tidak segera diobati dapat mengakibatkan tubuh kekurangan cairan dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Jadi tidak boleh menganggap remeh diare. Jika merasa sudah diare, harus segera minum obat. Apa saja sih penyebab diare? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, penyebab diare adalah infeksi virus. Di sini penyebab diare pada anak itu adalah rotavirus, ya. Jadi yang paling sering terjadi pada anak-anak adalah rotavirus. Kemudian penyebab diare yang kedua adalah infeksi bakteri dan parasit. Biasanya bakteri dan parasit ini masuk melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi. Kemudian ada intoleransi makanan. Ini terjadi pada sebagian orang yang tidak bisa mengonsumsi gula pada susu, sehingga diare setelah mengonsumsi produk susu. Kemudian ada alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Dan ada juga disebabkan oleh penyakit usus. Jadi menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan bisa juga karena gangguan usus fungsional atau stres. Jadi ini adalah penyebab-penyebab dari diare. Nah, bagaimana ya pengobatan diare? Jika diarenya masih belum parah, bisa diobati dengan cairan oralit atau cairan gula dan garam. Kalau diarenya sudah parah, maka harus berobat ke dokter dan minum obat sesuai dengan resep dokter. Bagaimana pencegahan diare? Yang pertama, mencuci tangan ya dengan sabun sebelum makan, supaya tangan kita bersih. Kemudian, menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan pembawa penyakit. Kemudian, minum air yang sudah dimasak, jadi airnya harus matang. Dan tidak jajan sembarangan. Jika ini kamu berusaha lakukan, kamu akan terhindar dari diare. Kamu sudah belajar gangguan pada sistem pencernaan. Penyakit-penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan obat. Banyak perusahaan farmasi yang memproduksi obat. Nah, untuk mengenalkan produk-produk obatnya, perusahaan farmasi itu mempromosikan produknya melalui iklan. Iklan itu juga bisa disampaikan lewat media elektronik seperti televisi.
Jadi bukan hanya dengan media cetak ya, bisa juga dengan media elektronik seperti TV. Nah, ini adalah ciri-ciri iklan pada media elektronik. Pertama, disampaikan secara elektronik, yaitu bisa dalam bentuk audio, yaitu iklan pada radio. Jadi iklan pada radio itu bentuknya hanya audio atau suara. Dan bentuk video dan audio pada iklan di televisi. Bentuk video dan audio itu ada iklan di televisi. Kemudian, yang kedua, disampaikan dalam waktu singkat. Ciri-ciri yang ketiga, menggunakan bahasa formal dan non-formal. Jadi, iklan di media elektronik itu bisa menggunakan bahasa yang memang resmi, bisa juga dengan bahasa sehari-hari atau bahasa non-formal. Kemudian, kalimatnya pada iklan itu singkat, padat, dan persuasif. Persuasif itu kalimatnya mengajak. Kemudian, ketika iklan pada media elektronik itu harus menggunakan intonasi yang tepat supaya iklannya tambah menarik. Dan terdapat musik pengiring supaya iklannya tambah menarik juga. Jadi, ini adalah ciri-ciri iklan pada media elektronik. Nah, lihat di sini ada iklan tari piring di televisi. Kalau tari piring, itu propertinya apa ya? Ya, propertinya adalah piring. Nah, masih ingatkah kamu tentang properti tari? Ya, Indonesia itu memiliki keragaman budaya yang tinggi. Nah, hampir setiap tarian daerah itu punya properti. Nah, properti tari itu adalah bagian dari perlengkapan tarian yang digunakan untuk meningkatkan keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Berikut adalah properti tarian tradisional Indonesia. Nah, tari yang pertama adalah tari gantar. Asalnya dari Kalimantan Timur. Properti tari gantar adalah tongkat. Kemudian, nah ini namanya tari reog, asalnya dari Ponorogo. Propertinya adalah topeng reog. Nih, topeng reognya yang ini ya. Ini adalah topeng reog. Kemudian, yang ini ada tari kuda lumping. Asalnya dari Yogyakarta. Propertinya adalah jaranan. Jaranan ini adalah yang seperti kuda-kudaan ini nih. Ya, lihat di panah. Nah, ini yang seperti kuda-kudaan disebut dengan jaranan. Kemudian, ini tari baksa kembang. Asalnya dari Banjar. Propertinya adalah rangkaian bunga. Nah, propertinya ini rangkaian bunga. Selanjutnya, ada tari jaipong. Asalnya dari Kerawang. Propertinya adalah selendang. Kemudian ada tari serampang 12, asalnya dari Sumatera Utara. Propertinya sapu tangan. Dan ada tari merak. Tari merak ini asalnya dari Jawa Barat. Propertinya adalah mahkota. Dan ada tari topeng. Tari topeng ini asalnya dari Cirebon. Propertinya tentu saja adalah topeng. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.